Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Edi. Syukurlah kalau Pak Edi dalam keadaan sehat hari ini. Pak Edi, hari ini ada sesi coaching dengan Bu Indek ya? Benar Bu, saya berencana nanti jam 2 akan melakukan coaching bersama Bu Indek. Baik Pak. Jadi kehadiran saya di sini itu adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Edi laksanakan terhadap Bu Indek. Nah, apakah Bapak udah siap untuk melakukan proses coaching ini Pak? Iya Bu, sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu. Saya sudah yang bersedia ingin menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Bu Indek Bu. Baiklah Pak, sebelum Pak Edi memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti juga saya akan bertanya kepada Pak Edi ya Pak ya. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti itu diantaranya saya akan melihat bahwa apakah Bapak ketika melakukan percakapannya nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum begitu Pak. Jadi di situ ada tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya saya akan mengamati bahwa apakah Bapak melakukan proses coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching Pak, yaitu membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Kemudian potensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ini adalah kehadiran penuh atau present Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti Bapak perlu mendengarkan dengan rasa Pak. Rasa di sini yaitu receive, yang artinya perhatikan pembicaraan dan terima semua ucapkan dan dengarkan. Itu kata kuncinya, Pak. Kemudian appreciate di sini yaitu memberi sinyal ketika mendengarkan. Bisa menggunakan oke, iya begitu, atau anggukan juga bisa, Pak. Nah, kemudian summarize di sini yaitu rangkum yang sudah ditangkap oleh Pak Edi itu apa, itu dirangkum, itu kata kuncinya. Kemudian yang terakhir yaitu ajukan pertanyaan untuk memperdalam permasalahan gitu Pak. Nah, apakah sudah jelas Pak rubrik penilaiannya? Iya Bu, pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu saya juga akan menerapkan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Baik Pak Edi, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Pak ya. Baik Bu, silakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Jadi pada saat melakukan coaching nanti saya ingin ada 3 kompetensi yang saya kembangkan Ibu. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Edi kembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik Pak Edi ingin saya observasi nanti ketika coaching? Yang saya ingin Ibu secara spesifik observasi yaitu mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Baik, berarti berfokus untuk kompetensi yang ingin saya observasi yaitu tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dalam coaching ini nanti? Yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya akan lebih banyak mendengarkan Bu. Serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua,
saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari yang saya dengar. Baik. Baik Pak Edi, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjelaskan secara rinci ya Pak ya kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi nanti. Selanjutnya silakan Bapak melakukan kegiatan coachingnya bersama Bu Indek ya Pak ya. Nah nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita akan bertemu lagi ya Pak untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang akan Pak Edi lakukan nanti. Baik Bu, terima kasih karena sudah melakukan praobservasi kepada saya sebelum saya melakukan coaching nanti. Baik Pak Edi, sampai jumpa nanti ya Pak Edi ya. Iya Bu. Baik, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum Bu Indek. Waalaikumsalam Pak Edi. Kenapa kok belum pulang Bu Indek? Iya nih Pak, sebentar lagi mungkin. Saya sedang bingung sendiri nih Pak. Ada yang sedang saya pikirkan. Oh pantesan. Yang saya lihat akhir-akhir ini Bu Indek agak murung dan tidak bersemangat Ibu. Mungkin Ibu mau berbagi cerita dengan saya. Wah, alhamdulillah kebetulan sekali nih Pak. Saya sedang butuh teman untuk bercerita tentang permasalahan saya. Tapi saya lihat Bapak sedang sibuk, jadi saya belum berani bercerita kepada Bapak. Oh baiklah, kira-kira apa yang Ibu ingin ceritakan kepada saya? Saya berharap mendapat solusi dari Pak Edi dari masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Oke, memangnya masalah apa yang sedang Ibu Indek hadapi? Jadi begini loh Pak, akhir-akhir ini di kelas saya anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Bahkan saat saya memberikan tugas, itu hanya beberapa siswa saja yang mengerjakan Pak. Menurut Bu Indek ya, apa sih yang membuat anak-anak di kelas Ibu kurang antusias dalam menerima pembelajaran itu? Kalau menurut saya, seingat saya, mungkin karena pembelajaran saya yang monoton, kemudian membosankan, kemudian saya hanya menjelaskan saja dari awal sampai akhir tanpa melibatkan siswa, sehingga siswa kurang aktif dan mereka menjadi minim dalam berpendapat Pak. Mungkin itu. Lalu apa yang ingin Ibu capai dari murid-murid Ibu di kelas ketika pembelajarannya nanti Bu? Saya ingin murid-murid saya nantinya lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak. Oh begitu ya. Terus menurut Bu Indek, nah apa nih kira-kira yang bisa membuat murid-murid di kelas Bu Indek lebih antusias saat pembelajaran di dalam kelasnya? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak. Selain itu juga tidak monoton dan bisa mengajak anak-anak untuk berperan aktif dalam kegiatan dalam pembelajaran. Misalnya membuat kelompok belajar supaya mereka dapat lebih aktif dalam menyampaikan pendapat sesuai minat dan gaya belajar mereka. Nah, kalau itu saya setuju Bu. Lalu menurut Ibu bagaimana cara pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membuat anak senang dan nyaman ketika mengikuti pembelajaran dari Ibu? Menurut saya ya Pak, pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu juga harus menggunakan sumber belajar yang beragam dan tidak hanya menggunakan buku paket saja Pak. Mungkin seperti itu. Betul Bu, itu kalau itu saya juga sependapat dengan Ibu ya. Tadi Ibu juga menyampaikan kalau murid-murid di kelas Ibu itu jarang disiplin ya Bu, dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Kira-kira menurut Ibu apa sih penyebabnya? Kok bisa murid-murid Ibu sampai jarang mengumpulkan tugas tersebut Bu? Kalau soal itu sepertinya mungkin karena saya terlalu banyak memberikan tugas Pak kepada siswa sehingga tidak dalam bentuk lembar kerja. Selain itu juga mungkin karena kurangnya sumber belajar yang bervariatif Pak.
Oh, jadi begitu ya Bu. Memangnya selama ini Bu Indek menggunakan sumber belajar apa ketika mengajar? Saya untuk saat ini memang hanya menggunakan buku paket saja Pak kalau mengajar di kelas. Oh, jadi begitu ya Bu. Cuma menggunakan buku paket ketika mengajar. Iya betul. Terus menurut Bu Indek ada sumber belajar lain atau tidak yang dapat digunakan selain buku paket Bu? Ya, seharusnya banyak ya Pak, misalkan seperti video pembelajaran, misalkan selain itu ensiklopedia, ada juga bisa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Wordwall dan sebagainya, seperti itu Pak. Baik Bu, dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira Bu, kalau diambil skala 1 sampai 10, ada di posisi berapa Ibu kira-kira? Baik, kalau dibuat skala mungkin dalam skala 5 Pak, atau mungkin 6 atau 7 Pak, seperti itu. Mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, Bu Indek, misal ya Bu, Ibu menggunakan sumber belajar yang beragam. Pasti murid Ibu di kelas akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Sekarang rencana Ibu selanjutnya apa Bu? Rencana saya yang pertama merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam atau bervariatif, misalkan menggunakan video atau aplikasi pembelajaran, serta juga pemberian tugas yang tidak memberatkan siswa atau tidak terlalu banyak. Selain itu juga saya akan berusaha memberikan sesuai dengan kemampuan dan minat belajar anak-anak, seperti itu Pak. Wah, bagus sekali ya Ibu Indek. Rencana Ibu sudah tepat sekali. Lalu komitmen apa Ibu untuk mendukung rencana tersebut Ibu? Saya akan berkomitmen untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang membuat anak-anak itu merasa merdeka belajar sehingga dapat mendukung kemampuan dan bakat dari anak-anak. Keren sekali Bu Indek ya. Saya pasti akan mendukung Bu Indek, apalagi untuk kegiatan pembelajaran Bu. Semoga sesuai dengan harapan kita ya Bu. Amin, semoga kita bisa menerapkan pembelajaran yang membuat anak-anak bisa aktif di kelas ya Pak. Iya Ibu, amin. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Pak Edi, masih bersedia mendengarkan permasalahan saya yang mungkin begitu banyak. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu bisa dirindukan oleh murid-murid saya Pak. Amin, sama-sama ya Bu Indek. Saya juga senang sekali bisa sharing. Akhirnya kita bisa mencari solusi bersama-sama. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Baik Pak, saya juga mau pulang, sudah sore ini Pak. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Indek. Bapak Edi, luar biasa ya coachingnya tadi berjalan dengan lancar. Perasaannya Pak Edi bagaimana nih setelah Bapak melaksanakan kegiatan coaching? Iya Bu, saya setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga sangat bahagia bisa ngobrol bersama coaching sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu bisa tersampaikan dengan baik. Baik Pak Edi, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi coaching Bapak tadi, nah kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi dalam proses coaching tersebut? Iya Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Ya baik Pak Edi, jadi sudah tercapai ya Pak ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan ya Pak ya? Alhamdulillah, ya. Betul ya. Ya kalau menurut saya sudah tercapai. Ya sudah. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak Edi ya. Ya itu silakan.
Baik Pak Edi, berdasarkan observasi saya, menurut saya Bapak percakapan coaching yang Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan daripada coaching dalam sesi coaching itu. Kemudian mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Pak Edi fokus dalam mendengarkan coaching Bapak tadi. Nah, artinya di situ Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Pak Edi sampaikan dalam pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasikan ya Pak ya. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik yang sudah Bapak lakukan. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuatu dengan harapan sesuai harapan begitu yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya itu sudah tercapai Pak Edi, sudah bagus begitu. Baik Ibu, saya sangat senang sekali mendengarnya Ibu. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Sama-sama Pak. Nah Pak Edi, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan ini, kira-kira kompetensi apalagi sih yang ingin Bapak kembangkan di di coaching berikutnya? Baik Bu, jadi yang saya rencanakan ke depannya nanti saya untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif lagi dengan mendengarkan secara aktif maupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak lagi Bu dengan coach saya. Lalu coach bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya kepada saya. Baiklah Pak Edi, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya Pak ya. Nah, semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching tentunya ya Pak ya. Iya Bu, jadi saya nanti akan berusaha terus ya Bu dengan melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi Bu. Amin. Nah, kira-kira ini Pak, ada hal lain tidak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Ya Bu, kalau menurut saya sudah cukup pada saat ini Bu. Baik, kalau begitu sampai berjumpa lagi ya Pak Edi ya di kesempatan selanjutnya, di coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih ya Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.